Longgar catnya tuh. Halo teman-teman. Ayo jadi juara. Baik, hari ini kita akan lanjutkan topik C. Dari topik berikutnya. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kemarin kita sudah belajar di topik B. Apa itu yang baru topik B? Kak negara gambar. Indonesia kaya hayatinya. Apa? Indonesia kaya hayatinya. Ini tuh kita belajar tentang apa? Flora dan fauna. Flora dan fauna. Sebelum kita masuk ke topik C, yang nomor 3 dengan temannya adalah ada yang berbicara. Iya, sudah semua. Boleh diperhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke topik C, kakak ada kuis. Kita kuis. Ada kuis. Siapa yang maju kakak saja? Oke, aku dulu. Betul. Dengarkan soalnya. Nomor 1. Ada yang pertama. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi katanya cepat. Berapa dengar ya? Apa aja? Tangan itu azam. Dan juga tangan itu azam. Nah, kamu. Tidak. Lagi sudah kuis yang kedua. Gunakan. Saya ya. Siapa yang paling cepat? Sebutkan 3 contoh. Di wilayah timur. Ayo, sebutkan 3 contoh burung di wilayah timur. Kalau tidak sampai yang cepat, dia harus maju cepat. Contoh 3 burung di wilayah timur. Ayo cepat. Cepat maju. Dina cedera wase kasuni Nuri. Kan? Ini. Kita aja di topik B. Topik B tengok. Jangan dimakan. Dengarkan. Nah, apa itu flora dan fauna? Ayo maju. Ini. Aku mau ngomong. Mau kopi. Ini. Nah, kalau mau lagi, makanya diperhatikan. Minggu depan saya silakan akan sedikit lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke topik C. Di sini kita akan bahas tentang halaman 128. Halaman berapa? Nah, topik siapa itu judulnya? Indonesia Kaya. Nah, Indonesia pun kaya alamnya. Nah, selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya apa? Alam non hayati. Nah, bisa juga
juga disebut sebagai sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati atau itu seperti tanah, air, dan barang tambang. Kemudian ada minyak bumi dan alam, besi, emas, perak, dan logam. Kemudian barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan dasar untuk membuat berbagai macam teknologi. Nah, di sini nanti akan melanjutkan video. Yang penting dicatat. Seperti biasa nanti kita akan memainkan kuis. Nah, siapa yang memperhatikan maka dia bisa menjawab. Kita bertemu kembali di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5, bab 6, Indonesiaku Kaya Raya. Topik yang akan kita bahas adalah topik C, yaitu Indonesiaku Kaya Alamnya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan asal. Apa itu sumber daya alam? Misalnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. 2. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh bukan makhluk hidup. Contoh. Nah, di sini sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. Yang kedua ada hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati ini apa itu? Adalah segala sesuatu ini adalah yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhannya seperti sayuran dan sebagainya. Hewannya bisa burung, ikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya ada bumi, gas, matahari, tanah, air, mineral, dan lain-lain. Nah, setelah adanya hayati ini nanti akan dijelaskan bisa digunakan kembali, sedangkan atau bisa diperbaharui, sedangkan sumber daya non hayati ini tidak bisa digunakan. Contohnya minyak bumi dan gas, matahari, tanah, air, mineral, dan lain-lain. Jenis sumber daya alam. Berdasarkan keberlangsungannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak. Contohnya hewan, tumbuhan, air, dan tanah. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Contohnya minyak bumi dan gas alam, mineral logam misalnya emas, besi, perak, dan lain-lain, dan mineral bukan logam misalnya aspal, asbes, batu kapur, dan lain-lain. Pemanfaatan barang tambang. Barang-barang hasil pertambangan memiliki banyak manfaat, di antaranya minyak bumi yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, anggur, dan gas LPG. Minyak bumi bisa diolah juga menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Gas alam
adalah gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi. Gas alam bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor atau bahan bakar gas BBG, dan sebagai gas kota pengganti LPG. Aluminium memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas dan tidak mudah berkarat sehingga cocok dijadikan peralatan memasak seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Besi adalah logam yang kuat dan banyak terkandung di alam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku lagi di sini. Coba aku nanya sama Fikri. Yang kotak tuh ini guys. Jadi yang pertanyaan yang mana yang di belakang? Yang di belakang dan yang diingat jawaban. Jadi dibaca soalnya. Kemudian yang jawaban kan cocokkan sesuai benar. Waktunya nggak dihitung, cuma 2 menit. Bisa jadi, bisa jadi. Dapat. Tanyaan jawaban. Ready jawaban. Jadi. Udah dapat. Entah iya atau enggak tahu. Aku
Dapat yun, dapat sendiri.